Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah karena dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pemuji 11 Area 3, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nenja Putri Fernanda, nama absen 15. Selamat, nama saya Mata Saiki, absen 8. Nama saya Nur Amrani, absen 18. Nama saya Rama Syaira, absen 23. Nama saya Arya Kalisa Atala, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi terkait stok opname di toko yang kami pilih, yaitu Tani Market. The first speaker by Marta Said. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang mengapa kita melakukan observasi stok opname di Tani Market. Stok opname dilakukan untuk memastikan stok fisik dan stok catatan sistem itu tetap sama. Meskipun biasanya metode FIFO dan metode average itu menghasilkan hasil yang berbeda, pada observasi kali ini kita mendapati bahwa jika harga pembelian itu tetap stabil, metode FIFO dan metode average itu hasilnya akan tetap sama dan tidak mempengaruhi HPP dan laba ketika harga pembelian itu tetap. Namun tetap saja stok opname tetap dilakukan untuk memastikan persediaan tetap akurat meskipun harga stok tetap stabil. The next presentation will be delivered by Andi. So, this is a store profile of Tani Market. Tani Market is a grocery store owned by Mr. Syukur Ali that operates in the retail sector and provide various household needs, fresh vegetables, and range of frozen food. Established in 2019, the store has grown into a complete and trusted shopping destination for the local community. Located at Jalan Raya Arjuna Agung, number 20A, Penunggandan, Lampung City. Tani Market also use POS for the application to manage inventory. Jadi, profesi dari Tani Market ini sendiri adalah Tani Market ini toko retail yang menjual kebutuhan sehari-hari dan didirikan oleh Bapak Syukur Ali pada tahun 2019. Untuk pencatatan persediaannya sendiri, toko Tani Market menggunakan aplikasi POS. The next presentation will be presented by Nike. Okay, inventory is an asset in the form of good or material owned by a company to be sold, used in the production process, or used for operational activity. Dan persediaan ini juga menggunakan dua metode, yaitu metode FIFO dan metode moving average. Dari kedua metode itu, kita dapat mengetahui harga pokok per bulan, persediaan akhir, dan laba pokok. The next presentation will be delivered by Nur Andrai. Untuk bukti transaksi yang kami gunakan selama menghitung stok opname, yang pertama data penjualan, data pembelian, kami menggunakan bukti faktur yang diberikan oleh pemasok. Sedangkan untuk data penjualan, kami menggunakan nota yang digunakan oleh pihak toko sendiri. Sedangkan itu, selain itu, kami juga mengecek bukti keluar masuknya barang melalui penyatatan yang dilakukan oleh pihak toko menggunakan aplikasi POS. Untuk data selengkapnya bisa di-scan melalui QR code atau link dari. Next presentation will be delivered by Ramshaw. Ini adalah contoh tabel persediaan metode FIFO. Metode FIFO sendiri adalah manajemen persediaan yang mengasumsikan bahwa persediaan yang pertama kali dibeli adalah persediaan yang pertama kali dikeluarkan untuk dijual kembali. Kemudian untuk perhitungan rekening dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Itu laba totalnya dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Berikut ini adalah tabel kartu persediaan dengan metode moving average. Metode moving average adalah penilaian persediaan yang berdasarkan dengan rata-rata dari semua barang yang tersedia. Perhitungan adanya dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Untuk laba totalnya dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP. The next presentation will be delivered by Ari. Baik, Bapak Ibu Guru Pemuji yang terhormat, terdapat perbedaan pencatatan menggunakan metode FIFO dan metode average. Yang pertama, metode FIFO. Biaya pembelian yang paling awal dibeli adalah biaya yang pertama kali dikeluarkan. HPP dihitung menggunakan biaya unit yang paling awal dibeli dan biaya persediaan akhir dihitung menggunakan biaya unit yang paling akhir dihitung. Selanjutnya
dalam bahasa Inggris yang benar, kosakata untuk membuat data persediaan Vivo dan average. Pada bahasa Indonesia, kami meningkatkan kemampuan menyusun laporan yang baik dan bagaimana sih cara tata bahasa yang benar untuk membuat laporan yang terstruktur. Pada agama, kita belajar pentingnya kejujuran, tanggung jawab, sopan santun untuk mengenali data persediaan. Dan pada matematika, kami belajar untuk menghitung persediaan dengan metode Vivo dan metode average, dan sehingga kami bisa lebih paham untuk mengelola hitungan yang jelas dan akurat. Dan yang terakhir, pada sejarah, kami mendapatkan wawasan tentang bagaimana praktik bisnis termasuk sistem persediaan Vivo dan average. Dan untuk sesi selanjutnya, baik, Bapak Ibu Guru dan Ibu, terdapat beberapa saran dari kegiatan observasi kami berwawasan pada siswa. Siswa diharapkan dapat memahami perbedaan pencatatan menggunakan metode Vivo dan moving average serta dampaknya pada prosedur stock of man di perusahaan. Yang kedua, saran kepada pihak sekolah. Sekolah perlu memfasilitasi pelatihan software mengenai pencatatan persediaan agar siswa lebih siap menghadapi dunia industri dan perkembangan iptek saat ini. Yang terakhir adalah saran kepada pihak industri. Siswa perlu dilibatkan dalam rekonsiliasi data secara manual dan data sistem agar siswa dapat belajar memahami nilai sosial akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Biasanya saya belanjanya di sini sebagai warga Ambalasi dan saya pernah nggak setia ini. Biasanya kalau di Tanjung Masak ini beliaunya itu kan jualan sayur-sayur ya, di bagian belakangnya itu kan ada suara-suara. Yang mau saya tanyakan, nah ini bagaimana menurut kalian? Misalkan yang si tani marketnya ini membeli barang atau membeli buah tapi dari pohon yang belum dipanen, atau kalau satu ini boleh atau tidak? Membeli sesuatu tapi masih berada dalam pohonnya, boleh nggak? Dalam pandangan Islam, boleh nggak? Membeli sesuatu borongan tapi dalam bentuk masih tertancap pada tanah, sakite atau bahasa ulir atau bahasa ekar dengan ombok. Baik, mohon izin jawab. Menurut pandangan kami, itu nggak boleh karena belum panen aja. Jadi kalau misal beli bukan langsung tertuju ke pohonnya, tapi ya langsung pas sudah panen dari semuanya. Yang lainnya ada pendapat lain? Boleh. Ada lagi? Saya teruskan ya. Kalau jawabannya seperti itu boleh. Kalau misalkan tidak ada tanda-tanda kematangan pada pohon, maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sudah ada tanda matang atau yang sudah dipastikan panennya sekian, maka itu diperbolehkan. Ini namanya sistem jual beli ijon. Terima kasih. tolong ke saran. Oke, saran untuk pihak industri ini, siswa perlu dilibatkan dalam rekonsiliasi antara hasil hitung mesin dan data sistem. Ini maksudnya untuk yang stock of name ya? Iya. Menggunakan software akuntansi. Iya. Berarti mereka tidak manual. Wajib dari pihak tani marketnya sendiri itu memakai aplikasi yang namanya EMOS. Oke. Kemudian, apakah kalian tidak dilibatkan dalam proses penghitungannya? Bukan dilibatkan, tapi sama-sama belajar gitu sih. Kan kalau di sisi kami itu secara manual dengan menggunakan Excel, tapi kalau dari pihak tani marketnya memakai EMOS. Dan di EMOS sendiri itu juga ada APP-nya, perhitungan APP-nya. Dan itu kayak
radio itu menggunakan FIFO. Soalnya terkait dengan bahasa umum. Ciri utama dalam FIFO itu apa sih? Ciri utama metode FIFO itu apa sih? Baik, ini menjawab. FIFO sendiri kan itu first in first out. Apa yang awal masuk itu yang awal keluar. Lebih cocok dipakai untuk yang seperti apa? Toko yang seperti apa? Metode FIFO ini cocok digunakan jika produk ini jual belinya sangat lancar, jadi lebih enak pengelolaan. Karena mereka kan membeli lagi itu setelah produknya habis semua. Jual beli yang lancar. Ya, transaksinya setiap hari. Jadi seperti apa? Barang seperti apa? Ya, saya benar.